Sampai waktu memanggilku. Ha, ha, lali itu lagu Cina kan, Dek, sebenarnya? Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu kan? Nggak bisa ngomong apa-apa ya? Nggak bisa ngomong apa-apa karena sekarang ini adalah salah satu hasrat yang diinginkan oleh Donasi. Tahu dong Donasi itu siapa? Tahu. Fansnya Bunda. Iya. Singkatannya apa tahu? Enggak. Donas Serikat Indonesia. Oh. Kita ada di acara Bunda Donas Show. Baik, untuk donasi dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan salah satu pelopor. Bisa dibilang pelopor loh, Dek. Iya. Karena waktu itu kan Dede masih muda banget ikut acara Dangdut Academy. Iya. Pertama, terus di final melawan Ati Kodong. Iya. Iya kan? Terus Dede jadi juaranya. Iya. Untung gak dimakan Ati waktu itu. Nah, Dek, waktu itu kenapa sih memutuskan untuk ikutan acara dangdut gitu? Maksudnya kan kenapa nggak acara-acara yang lain yang sudah populer terlebih dahulu gitu kan? Seperti katakanlah Indonesian Idol kan sudah lebih dulu populer. Kenapa memilihnya dangdut? Karena kebetulan memang Dede lebih condongnya di dangdut. Maksudnya? Jadi, kalau nyanyi lagu pop aja ada dangdut-dangdutnya gitu. Gimana sih? iya, jadi memang dulu tuh memang Dede penyanyi dangdut, jadi ikutnya dangdut. Oh, dari awal tuh nyanyi dangdut, Iya. dari lahir? Dari lahir udah nyanyi dangdut. Masa sih? Emang kalau bayi tuh, kalau oe-oe-nya bayi gimana sih kalau dangdut? Oe-oe gitu, coba. Oe gitu. Oh. Baru kemudian akhirnya memutuskan, oh ini nih, waktu itu dapat informasinya dari mana sih? Dari iklan yang kecil itu loh di bawah. Oh, yang di bawah TV. Berarti udah penonton setia Indosiar dong waktu itu. Penonton semua TV. Oh gitu? Iya, jadi sampai program-program TV itu tahu. Jadi dulu tuh masih zamannya Indosiar, ada Genta Buana. Oh, ada dinosaurus, ada naga, Iya, ada kayak elang. gitu-gitu. Oh. Jadi tahu. Nah, pas waktu itu tuh ada Avi, masih lagi berjalannya Avi. Panas loh. Akademi Fantasi maksudnya. Tahu kali Bunda. Terus? Udah tuh suka nonton itu, terus tiba-tiba ada iklan kecil gitu. Ada iklan Ikuti kecil. audisi Dangdut Academy gitu. Oh, berarti itu rezeki juga ya? Karena itu kan iklannya kecil banget. Kalau kita nggak perhatiin banget, ya bisa jadi kita nggak tahu kalau ada ini. Iya. Ruben, ini panas banget AC-nya. Dingin nih. Ya, jadi sejak itu akhirnya Dede mengikuti kompetisi Dangdut Academy. Berarti informasinya semua dapat dari sana. Kan Iya. zaman itu udah pakai BBM kalau nggak salah waktu itu Iya, handphone lagi dan lain. zaman-zamannya BBM, tapi kan nggak punya di zaman dulu. Dede itu dulu miskin ya. Bukan miskin, Tapi kismin. ya nggak apa-apa dong. Kan berarti kan ada proses untuk berubah. Betul. Betul banget. Iya. Nah, berarti di keluarga Dede yang nyanyi itu Dede doang. Iya. Dede ngerasa nggak sih kalau Dede tuh kayaknya bukan anak dari keluarga Dede gitu, karena yang bisa nyanyi Dede doang gitu. Pernah nggak sih mikir gitu? Aku kayaknya anak. Enggak sih, lebih tepatnya bukan karena bisa nyanyi, Tapi- karena mukanya beda. Karena mukanya beda. Si AA kan mirip bapak, terus yang kecil juga mirip mama bapak gitu. Betul. Campuran. Dede nggak tahu mirip siapa. Waktu itu dari kecil sering dikatain dong berarti. Pokoknya dari cucu-cucu emak tuh yang paling jelong tuh Dede doang. Oh ya? Hitachi, Jenong. Apa sih? Hitachi tuh hitam. Hitam plesetan maksudnya Iya. gitu. Jenong banget. Jenong banget, Heeh. rambutnya bondol terus kan. Terus- Kayak cowok gitu. Terus kalau masih kecil gitu kan kadang-kadang kita suka yang sakit hati gitu. Dede gitu juga waktu kecil. Sakit hati tapi ya udahlah, Kayak mudah-mudahan. dendam gitu sama keluarga kita. Awas loh, kalau gua udah gede. Gitu nggak? Enggak, tapi Oh, enggak. Dede mudah-mudahan Dede bisa mengangkat harkat derajat keluarga gitu sih dari kecil. Amazing. Berarti niat baik itu akhirnya diijabah oleh Allah. Pengen tahu juga sih masa kecil Dede tuh sama kayak anak-anak kecil yang lain gak sih? Suka main-main kotor, main. Iya. Iya sama. Main comberan, Main comberan. main kelereng. Oh gitu. Iya. Terus kalau lagi buang air besar di comberan gitu nggak?
Jadi kan kalau di Di kampung nggak ada toilet. nggak ada toilet, Jadi bener. kamar mandi yang cuma ditutupin karung gitu doang. Namanya tuh tampian kalau di kampung. Tampian. Yang semua orang bisa datang ke situ. Iya, jadi kalau kita itu tuh Lagi buang air besar, ngeluarin tai gitu terus. kita bisa liatin itu tainya Palin. Itu masih apa? Astagfirullahaladzim, jorok banget sih. Kenapa mesti diperhatiin sih tuh tai? Kayak nggak tega gitu ninggalin tainya. Ya udah tai mah tai, buang aja. Itu. Terus gitu, suka pas lihat dada gitu. Enggak, bukan gitu. Jadi lihatnya gini. Astaga. Jorok banget. Beneran. Jadi gini loh. Kan duduknya tampiannya pakai ya udahlah sekedar gitulah tampiannya. Gitulah. Oke, pernah juga nggak? Maksudnya di rumah emang nggak ada toilet? Nggak ada, belum ada. Oh, belum ada waktu itu. Berarti kalau lagi kebelet ngantri dong berarti. Pernah ngantri nggak? Ngantri. Wah, kalau ngantri gimana tuh? Ya sahabat suka dikasih taunya pakai harus nyapuin batu. Terus percaya? Itu kan cuma sekedar mitos. Ya tapi kadang kalau pas kebetulan ya udah padahal mah yang bisa nahan tuh bukan karena kita sapuin batu, karena Tapi kita tahan aja. Sugesti berarti batu Yes, itu ya iya. menjadi alat gitu ya. Ih, lucu banget sih. Terus kalau selain buang air besar ya, terus apalagi sih permainan zaman dulu? Jadi termasuk cewek tomboy bukan? Iya. Suka naik-naik pohon gitu-gitu. Pohon, iya. Ngambil apa biasanya kalau naik pohon? Limus. Limus Limus apa tuh ya? apa sih? Buah apa sih limus? Limus. Limun. Kayak temennya Weni. Oh, ada yang ada. yang kita makan bohong. Bener. Kalau mangga kan dia biasanya bisa terpisah sama bijinya. Iya, Kalau ini itu- masih nempel semua. Oh, itu limus kalau di Limus, sana. namanya limus. Gitu. Limus. Putri Muslimah. Gak lucu. Oke. Nah, terus manjat-manjat kan gitu. Iya, manjat-manjat pohon jambu. Oh iya? Jadi waktu kecil karena emang tomboy, Mm-mm. mau mandi orang mah handuk tuh ditutupin ke sini kan. Iya, karena perempuan. Dia selimpangan ke sini. Bugil. Astaga, itu umur berapa sampai umur 17 tahun? Enggak, umur 4 tahunan lah. 4 tahun, karena 4 tomboy tahun, gitu. iya. Terus orang tua suka ngingetin gitu, atuh, Dedek. Kok senang kita nyawa gitu. sulametan, met-met, Gitu. sulametan, met-met, sulametan, met-met, sulametan, met-met, sulametan, met-met, sulametan. Iya. Ya ampun, lucu banget. Terus Dede emang nggak ngerti namanya anak umur 4 tahun. Iya. Baru sadar kalau Dede itu ternyata perempuan dan harus ditutupi bagian-bagian Iya. privasinya di umur berapa? Mulai itu tuh pas TK 6 tahunan lah. Mulai ada malu tuh Udah di situ. mulai malu. Kok bisa? Tapi tetep aja bawa-bawakan pakai celana segini gitu. Oh, kalau sekarang kan ini kita lihat feminim banget. Ternyata dulunya tuh sebenarnya tomboy, kayak begitu. Aslinya juga sekarang masih begitu. Masih tomboy juga gitu ya. Pernah berantem nggak sama laki? Itu kan biasanya kalau perempuan-perempuan SMP. SMP tuh Dede berantem terus. Ada teman Dede namanya Diman. Dia sering. Diman, di mana kamu sekarang, ha? Diman, Kamu apain tuh si Diman? Jadi waktu itu cuman gara-gara maaf ya ini kan SMP udah pada pakai bra gitu kan. Udah pakai cewek. ini apa namanya kalau perempuan tuh Mini set. Ya iya Iya, betul. mini Soalnya bunda dulu sih pakai mini set sampai sekarang juga. Cuma udah potong karena nggak nyaman. Terus Terus suka dijepret-jepretin. udah ingat rasanya. Lalu setelah itu Jepret-jepret. Udah kalau udah dicepretin gitu tuh kan pakai baju, kalau cowok kan pakai nggak dikurung. enggak. Jadi puterin, puing, diputerin diginiin nih, diginiin tuh Astaga. diginiin Kak. Bunda, Bunda. diginiin tuh jekuk itu beneran. Tonjok. Iya. Astaga, belajar di mana? Iya karena jiwanya kali ya, gak tahu. Emang Jadi itu refleks aja gitu, set, tonjok gitu. Iya sampai dipanggil ke ruang BP. Astaga, biasanya yang panggil orang BP kan itu laki-laki. Iya. Ini perempuan dan Iya. nonjok laki-laki. Laki-lakinya nggak balas. Balas tapi ya karena emang kebal gitu loh dedenya saking Astaga, itu SMP kelas. SMP kelas 1. Terus pada saat orang tua dengar masalah itu gimana? Ketawa-ketawa aja. Enggak juga ya, ngasih tahu, kata bapak tuh ulah gitu awewe apa ya jangan gitu Jangan gitu, perempuan. tenang naon atuh, Sunda wae. Nya ulah gitu awewe gitu, awewe mah kuduna bisa ngajaga. Bener. Makanya awewe gelut gitu. Bener. Berarti nanti kalau misalnya Lesti punya anak, mah pengennya kayak Lesti aja gitu biar bisa jaga diri gitu maksudnya ya. Dede sih pengennya gitu karena kan tetep
ada fungsinya ya, kita bisa Iya, bela diri. betul, bisa bela diri tapi bisa jaga diri juga, Iya. tapi mungkin nggak bisa jaga hati kali ya, Dek, ya. Kalau soal itu ya Kalau hati susah ya, susah. susah banget ya. Aku tuh terlalu sensitif. Oh, iya? Bunda gitu. Kalau Bunda tuh benar-benar sensitif, kadang Bunda positif 2 garis. Tapi alhamdulillah Bunda bisa menenangkan mental Bunda ini. Kan Bunda tuh kan sempat sekolah kepribadian, sempat apa ya, kebetulan gurunya yang nggak sanggup ngajar Bunda. Nah, tapi berarti si Dede sekarang kalau misalnya ngomongin soal sensitif dan lain-lain, masih ada ini dong berarti rasa sakit hati dengan kasus cinta yang kemarin. Untuk apa dibuat sakit hati? Biarkan itu semua menjadi sebuah pengalaman, jadi cerita untuk kedepannya. Sebelum ke sana, banyak yang nanya kronologinya tuh gimana sih? Maksudnya biar tidak timbul fitnah di antara 2 orang yang dulu pernah bercinta ini. Iya. Kan awalnya kan kalian bertemu di kompetisi Iya. sama si Rizky. Ketemu di kompetisi Dangdut Academy. Bareng nggak sih Dek, waktu itu? Enggak, Dede dulu. Dede dulu, Dede seniornya waktu itu. Tapi umur Dede masih lebih muda. Lebih muda, iya. Berapa tahun bedanya? Bedanya 2 tahun. 2 tahun. Dede waktu itu berarti 15, dia pada saat ketemu pertama. Iya, Dede 15, dia 17. Dia 17 tahun waktu itu. Nah, kemudian suka-sukanya gimana? Kan itu kan kembar tuh dua-duanya. Iya. Kenapa pilih si Rizky nggak Ridho? Jadi waktu itu tuh ada make up, pakai foto profilnya tuh mereka bertiga. Anak make up? Ada anak make up gitu. Terus aku tunjuknya yang sebelah kanan apa kiri gitu, yang ada gingsulnya pokoknya waktu itu. Emang mereka berdua beda ya? Dek? Beda. Oh. Jadi aku tunjuknya yang ada. Dede suka yang ada gingsul? Mau nggak sama Keke? Gingsulnya banyak. Mau nggak Keke? Kayak yang make up itu ya. Beauty. Betul sekali Model. itu. Oke, nggak usah dibahas. Lalu, Udah tuh kenal salam gitu. Udah. Kenal aja, ketemu. udah kayak begitu. Terus abis itu pas ketemuan gimana? Kayak sekarang nih yang sering Dede lakuin, ganteng, gitu-gitu. Enggak. Oh, enggak malah? Kalau dulu tuh malah kayak ya udah, waktu itu kan Dede lagi syuting ke India. Jadi kayak titip salam ke ibu asramanya. Syuting apa dulu ke India? Syuting mini series. Ih, keren. Pakai bahasa Afrika? Pakai bahasa India dong, Oh, bener bahasa India? Sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Jadi kayak bahasa-bahasa umumnya kayak metode saya buat piar kertihu kayak gitu-gitulah. Aku cinta sekali padamu, gitu kan? Iya. Lalu, kemudian akhirnya setelah Dede syuting di sana, Dede tuh kayak ngasih tulisan semangat ya Rizky 2R di bawahnya. Tapi Terus? cuma Rizky-nya doang. Waktu itu foto di Taj Mahal? Jaipur. oh Jaipur. Di foto di situ. Terus dikirimin Jayapura. Jaipur. Udah dari Terus? situ lanjut. Kenal deket-deket udah. Nah, jadiannya gimana? Kenal dekat, kemudian akhirnya jalan dulu. Prosesnya gimana? Jalan, nembak, atau nembak dulu? Enggak, prosesnya kita salam-salaman. Oke, Salam-salaman. dari orang ketiga nih berarti ya? Salam-salaman, tapi salam-salamannya tuh sebentar doang. Habis itu tukeran kayak zamannya BBM waktu itu kan, BBM-an. Terus sama Aido dulu. Oh, justru idonya dulu? Aido dulu, kenal terus akhirnya punya Aiki. Terus Aiki tiba-tiba menceritakan tentang dia mimpi waktu itu, mimpi ketemu aku, ada gitu. Oh, bisa jadi gombal juga tuh orangnya ya? dia cerita terus akhirnya kayak emang Tuhan tuh kayak harus aku ketemu dia. Oh, gitu? Dia cerita terus aku bilang aku pengen dengernya kamu ngomong langsung gitu. Pas besokannya aku harus nginep di asrama karena waktu itu lagi ngisi acara ECTV So Semprul. Betul, satu asrama berarti bareng sama mereka. Satu asrama. Nah, pas malam nyampe ngobrol. Awalnya masih bercanda, namanya di umur Ngobrolnya berdua aja waktu itu? Ada Ayayat, ada Aiki, ada Aido. Oh, Jadi oke. selengan gitulah, selengan. Masih udah bercanda. Dia masuk ke kamarnya karena mau sholat tahajud waktu itu. Yang ada tuh cuma Aido sama Ayayat. Udah tuh pada masuk. Dede ke ruang tamu. Ada Ayayat tolong bilangin ya ke Rizky. Manggilnya masih kakak waktu itu, Kak Aiki. Iya gitu, nggak tahu iyanya apa. Iya gitu. Iya. Terus ngomong juga ke Aido, ketok pintu kamarnya. Aido bilangin dia gitu, "Ih, kamu ngomong aja sendiri." Kamu perempuan ngetok kamar laki-laki terus minta salamin ke laki-laki, kamu tuh perempuan! Bukan salamin. Suka! Bunda dengerin dulu. Bunda bukan salamin, kan dia sudah menceritakan bahwa dia
suka, kagum gitu, terus nyeritain mimpinya. Terus kan belum dijawab karena aku pengennya dia ngomong langsung. Terus akhirnya setelah itu dia ngomong langsung, tapi aku nggak dengerin karena masih alay-alay gitu. Terus udah tuh dia masuk ke kamar, aku mikir bilang, ya ntar gak ada kesempatan lagi bilang ya gitu lah, ayo bunda. Udah tuh, akhirnya iya bilang iya, kok mau aja bilang sendiri. Nyamperin lagi tuh Aiki ke ruang tamu. Terus? Ya udah salaman, udah. Gitu, kenal dekat. Salaman, kenal dekat dan lain-lain. Kemudian akhirnya kalian tuh sempat pacaran nggak? Jatuhnya kan biasa orang kalau pacaran itu kan indikasinya nembak. Ada itu proses itu? Itu sih nembak sih nggak ada, tapi dia cuma bilang kalau nembak kan mau nggak kamu jadi pacar aku? Nggak. Nah kalau dia tuh cuma menceritakan dia suka, dia kagum, dia mimpi, udah selesai. Oh gitu? Terus aku jawab, oh iya gitu. Ya udah dijalani itu waktu itu. Kita juga nggak tahu, Aiki juga nggak tahu beneran suka atau enggak. Aku juga begitu pun, tapi kita kagum gitu loh, bunda. Dan itu terus berlangsung sampai berapa tahun? Iya, sampai mau 5 tahun. Tuh kan, berarti kalau nggak ada jadian berarti nggak bisa putus dong. Iya. Tapi sekarang katanya udah putus. Gimana caranya coba? Mana kata-kata putusnya? Rasanya bukan putus sih, lebih ke ya udah kita masing-masing. Karena apa sih? Bosen 5 tahun, masih muda, semudaan sih. Sosokan 5 tahun segala macam. Tuh kalau nyicil rumah udah hampir habis loh, setengah itu. Udah lunas ya. Bener. Ya intinya belum jodoh aja. Jadi nggak mau? Kita nggak tahu loh jodohnya siapa. Makanya aku bilang kita bukan jodoh, tapi belum jodoh. Belum jodoh. Belum jodoh. Karena siapa tahu kalau misalnya jodohnya sama dia, ya udah. Iya. Begitu. Karena perjalanannya kan masih amat sangat jauh. Kalau misalnya nanti kamu tiba-tiba jodoh sama Eko Chandra, gimana? Ya kalau emang sudah jodoh, ya nggak apa-apa. Peres kamu tuh. Kamu nggak jadi diri sendiri, tau nggak? Sakit! Tapi kenapa sih, Dek? Maksudnya banyak orang yang bilang katanya udah jangan salahin si Iki, semua tahu gitu katanya. Tapi harus dengar dari dua sisi, kata dia gitu. Emang ada isu-isu katanya si Rizky selingkuh ya? Tidak ada orang ketiga dari kita. Pokoknya tuh dengerin, tidak ada orang ketiga. Ada yang keempat, 5, 6, 7, 8. Insya Allah ya. Kok insya Allah? Kok nggak jujur sih sama bunda? Iya pokoknya kita baik-baik, bunda kita baik-baik, dia baik, aku juga baik. Bunda nggak percaya deh. Pokoknya nggak ada orang ketiga sama sekali. Nggak ada, atau kamu nggak mau membuka luka lama? Nggak ada. Ya kalau kita lama jawabnya. Sabar ya, udah tahu perasaannya kayak apa. Emang laki-laki tuh suka begitu kan? Sakit loh ini. Bunda juga sering dikecewakan sama lekes-lekes, tapi kan bunda sekarang lebih strong. Iya. Makanya bunda nge-gym, bunda makan mie instan, makanya bunda tidak bisa membedakan antara kaki dan lengan ya bunda. Bunda tendang mau nggak? Oke, berarti sekarang ini statusnya jalan dulu masing-masing. Jalan dulu masing-masing. Berarti Dedek lagi single nih sekarang. Single. Tapi hubungan sama mereka masih? Masih baik. Masih baik dua-duanya. Si Rido tuh sempet suka juga nggak sih sama Dedek? Enggak lah, nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Nggak pernah nanya? Enggak. Bukan karena ini juga maksudnya putusnya, bukan karena orang tua Dedek belum menyetujui mereka? Enggak. Karena kalau mama sama bapak tuh tergantung dedenya. Kalau dedenya siap mau sama yang Dede pilih ya sok gitu, mendoakan. Oh gitu. Sekarang Dede umur berapa? Mau 21 ini. Mau 21. Target mau menikah itu kapan? Ada nggak? Ya pengennya sih 23 ya. Oh 2 tahun lagi dong berarti. 23, 24-an gitu lah. Pokoknya. Oke, nambah lagi 3 tahun berarti ya. Ya nunggu lulus kuliah lah. Terus kriteria cowok yang Dede idam-idamkan dalam impian Dede tuh pengen cowok kayak apa sih? Fisiknya dulu. Fisiknya kalau Dede masih nggak neko-neko ya, yang penting kalau dari segi fisik sih nggak jadi permasalahan ya kalau Dede, yang penting Bunda gitu ya. Emang sih bunda sering panggil bunda gitu. Lalu nggak neko-neko, jadi selama hatinya baik, niatnya baik, sopan, menghargai Dede dan orang tua. Betul. Ya itu berarti dia baik, udah gitu. Harus ganteng? Relatif sih kalau buat Dede. Tapi cakep lah ya, bersih lah ya gitu ya. SNI aja lah. Standar nasional Indonesia. Iya. Biasanya tuh kalau Kenti 11 cm. Apa itu? Ya itu.
Kalau orang Indonesia 11 sampai 13 cm. Kalau bule itu sekitar 17 cm sampai 20 cm. Pernah nyoba ya, Bunda? Bukan pernah nyoba sih, pernah tapi lihat. Bunda pernah ditunjukin, mau Bunda trauma. Sampai sekarang tuh kayak tapi Afrika paling gede sih emang. Oke. Dede ini nggak sih kalau misalnya ngebahas soal gitu-gitu, ngomongin soal bokep, itu pernah nonton bokep? Nggak pernah. Bohong. Nggak pernah. Nggak mungkin. Iya benar. Kamu pencitraannya? Enggak, Bunda. Dulu tuh pernah handphone siapa ya, Om. Jadi isinya tuh Bokep semua? Oh ya? Cabul ya Om kamu ya? Bukan. Enggak, Bunda. Sempet mau lihat tapi gak keburu karena isu-isu. Berarti pengen dong. Enggak. Namanya masih kecil, Umur berapa? SD. Astaga, kamu udah rusak dari SD. Enggak, maksudnya kan ya zaman-zaman gitulah. Gitu apa? Bunda Ya. nggak tahu zaman kamu kecil gimana. Bunda zaman-zaman iseng-iseng gitu loh. Kan nggak tahu ya. Iya. Oke, Gitu. terus? Tapi nggak pernah. Nggak sempet, tapi tahu dong ya. Apa tuh taunya? Maksudnya pendidikan seks kamu paham dong? Paham dong, karena kan memang ada pelajarannya. Tahu. Gitu. Waktu sama Iki sampai mana? Ciuman doang? Loh, aduh sakit! Iya dong, maksudnya kan kalau udah 5 tahun berjalan. Gitu-gitulah. Kamu nggak jujur. Kamu pasti udah ciuman bibir, gitu-gitu mah biasa kalau begitu. Aduh Bunda, ini dia ya pokoknya normalnya ya. Gimana sih normalnya? Bunda nggak tahu. Kalau Bunda mah normalnya di mana ada lubang di situ dimasukin. Itu kalau Bunda normal. Kalau bagi Bunda itu normal kan beda-beda. Ya pokoknya masih tetap menjaga lah kita. Jago nggak dia? Jaga. Apanya? Ciumannya. Nggak tahu. Karena nggak pernah ngerasain sama yang lain gitu ya. Baru sama dia doang gitu ya. Nggak tahu, Bunda. Iya nggak tahu, Nggak bener. tahu. Nggak tahu, iya. Nggak tahu. Kenapa sih Dede tuh kayak ngejaga banget gitu, kayak nggak berani ngomong apapun gitu, terbuka sama Bunda gitu, nggak berani, kenapa sih? Apa yang dijaga tuh apa? Fans? Dede takut sama fans? Enggak juga Bunda, karena itu kan privasi sendiri ya. Kayak ada sesuatu yang Nggak harus diceritain? Nggak harus diceritain dan nggak harus semua orang tahu gitu. Bagus, itu prinsipil namanya. Prinsip. Kalau panjangnya prinsipilis. Iya sipilis. Oke. Nanti kamu googling aja sendiri. Nah, kalau misalnya ngomongin soal fans Lesti itu banyak banget. Amin. Lesti lovers. Pokoknya Bunda kalau ngeliat ke atas langit, biru langit, Lesti gitu. Bunda tuh selalu ingat gitu. Itu yang nentuin warna tuh siapa? Dede? Persetujuan semua, admin sama Dede juga. Jadi dari admin ngebentuk fanbase, kemudian ngubungin Dede, Dede menyetujui, akhirnya jalan lah mereka itu. Karena prosesnya bisa jadi satu warna dan satu baju itu panjang banget. Betul. Mereka jadi ngebentuk kayak organisasi gitu nggak sih? Maksudnya ada ketuanya? Ada. Apa aja sih? Per daerah, ada ketua per daerah. Iya. Terus ada ketua umum. Ada ketua umum. Ih, bisa jadi presiden kamu, bikin aja Cianjur Empire. Pernah nggak kepikiran? Sumpah Dede malu itu dengan Sunda Empire. Kenapa malu? Kan itu kan tapi kan itu kan kalau misalnya bagus gitu loh. Bagus. Pemikirannya gitu, ingin membentuk sebuah kekaisaran matahari. Dede tahu, tapi dengar. Pendapat Dede apa? Malu? Baca, Dede juga Dede lihat gitu. Malu? Ya Allah. Malu sebagai orang Sunda. Emang waktu itu apa yang ada di benak Dede ketika melihat ada Rangga Sasana menjelaskan Sunda Empire di kekaisarannya, kekaisaran matahari di zaman Alexander the Great. Kemudian itu kayak 17 gitu. Itu tau nggak yang napasnya di sini tiba-tiba langsung nyesek. Iya. Gitu. Padahal dia bukan orang Sunda loh. Makanya. Orang Jawa. Ketuanya aja orang Brebes. Bener. Kok bisa ya? Ya makanya. Berarti orang-orang itu bisa tertipu karena kita jago ngomong. Gitu. Hati-hati dengan orang yang pandai bicara. Hati-hati dengan orang yang pandai gombal. Hati-hati jomblo. Sama orang-orang begitu. Hati-hati jomblo. Jomblo. Sampai kapan sih mau jomblo, Dek? Sekarang kayaknya lagi desperate banget. Lagi happy, lagi menikmati aja. Kejombloan. Karena
nggak ada yang ngingetin makan gitu-gitu, kadang sedih tau. Nggak juga sih. Nggak juga. Kan ada mama yang gimana ya, lebih nikmat lah sekarang, lebih nikmat. Matamu berkaca-kaca, ngantuk. Pasti lagi sedih ya. Enggak dong, ya harus happy lah. Kenapa sih Dede nggak mau jadi diri sendiri aja? Karena udah ngerasa Dede tidak menjadi diri sendiri gitu sekarang. Apa karena ada kamera di sini? No, enggak. Oh enggak, sama sekali. Ya, tapi nggak apa-apa, Bunda menghargai privasi dari seorang Lesti Kejora. Lesti Kejora itu menjadi nama yang menguntungkan bagi seorang Lesti sekarang. Alhamdulillah, dengan lagu Kejora yang diciptakan oleh Nurbayan. Iya. Bener ya? Betul. Nah, waktu itu Dede menyangka nggak bahwa Dede akan sebesar ini? Enggak. Sama sekali? Sama sekali. Kenapa? Kamu punya potensi, suara kamu bagus, juara waktu itu. Kenapa nggak nyangka kamu akan bisa establish sampai dengan sekarang, dari penyanyi, kemudian diundang kemana-mana, jadi juri? Karena dulu masih yang penting waktu ikut kompetisi itu, yaudahlah Dede mau cari pengalaman dulu. Gak kepikiran Dede bakal menang juga. Taunya udah menang tuh, oh ya udahlah mungkin sekedar menang kali Dede gitu, nggak akan ada apa-apa lagi. Tapi ternyata memang Tuhan ngasih rezeki, ngasih anugerah, terus Indosiar ngasih wadah. Bener. Jadi potensi Dede itu terus aja diasah, digali. Pada akhirnya tahun 2016 apa 2016 ada lagi lah kompetisi Dangdut Academy tingkat Asia. Bener. Disitulah mulai lagi tuh ikut lagi kompetisi, dan nggak sama sekali kepikiran untuk ya akan terus konsisten gitu loh, Bunda. Tepat sekali. Karena banyak anak-anak muda, banyak anak-anak yang baru yang potensinya lebih banyak, lebih bagus. Nah itu nggak takut tuh? Nggak takut kesaing? Enggak. Karena rezeki itu nggak akan pernah ketukar. Luar biasa banget sih, siapa sih yang ngajarin? Kepak, pinter. Iya Bunda, karena kalau kita percaya sama diri kita sendiri, sama kemampuan kita sendiri, terus kita nggak pernah nyolek orang lain dalam arti kita ganggu orang lain, ya insya Allah akan terus ngasih jalan yang terbaik, ngasih rezeki untuk kita terus gitu, dan jalannya akan bagus aja gitu. Tapi Bunda percaya bahwa seorang Lesti sama seperti manusia-manusia dan orang-orang sukses lainnya pernah mengalami pasang surut dalam pekerjaan. Pasti. Nah, kalau kita kan melihat ini kan seperti seolah naik terus. Pernah nggak sih ada masa di mana aduh kok gua kayak nggak dipanggil, kok gua kayak nggak ini sukanya ada dong. Kapan dan gimana sih? Pada saat banyak kok Bunda. Oh iya? Iya, yang paling kamu ingat dan membuat kamu kayak aduh ini paling berat itu di mana? Pada tahun 2019. Tahun kemarin berarti? Iya. Apa masalahnya? Salah satunya waktu itu kan sempet ada kompetisi lagi, tapi Dede nggak ikut, terus memang sempet memang untuk ya karena Dede udah tahu Vildan bakal juara, apa gimana? Bukan. Nggak, karena memang ya nggak ikut aja gitu, dan memang tidak ada persetujuan terus dari pihak keluarga. Oh gitu. Alasannya? Alasannya mungkin keluarga lebih sayang sama Dede gitu, tidak mau melihat Dede berkompetisi lagi gitu. Loh, kenapa emangnya kalau berkompetisi dengan para juara kan itu menjadi salah satu pengalaman yang bagus juga? Harusnya ya. Tapi ya itu kan sebuah pilihannya mau ikut atau enggak. Oke, berarti itu adalah pendapat dari orang tua yang akhirnya Dede aminkan sehingga Dede tidak mengikuti kompetisi. Oh gitu, bukan karena takut nggak jadi juara? Enggak, karena kalau juara itu kan bonus ya, apalagi yang ditandingi itu kemarin juara-juara dengan karakter yang amat sangat berbeda. Betul. Gitu, jadi tidak menjamin juga yang suara bagus, yang skillnya bagus jadi juara. Oke. Kembali lagi ke milik rezeki gitu loh, Bunda. Tapi kan berarti Dede tadi bilang katanya itu adalah salah satu titik terendah dalam hidup Dede ketika tidak. Enggak juga. Ada. Jadi yang mana yang benar? Bunda. Katanya tadi. Bunda jangan marah-marah. Gimana nggak marah? Kamu ngomong kemana-mana? Di sini. Pokoknya salah satunya itu. Gitu, berarti Dede itu sebenarnya pengen banget, tapi kan orang tua nggak ngizinin, ya udah. Nggak juga. Gimana sih kan? Kamu nggak jujur sama Bunda, berkali-kali kamu nggak jujur sama Bunda. Kamu ngapain Bunda? Bunda jangan menyakiti diri sendiri.
Bunda tuh suka gitu. Kalau misalnya lagi kesel sama orang lain, Bunda pasti menyakiti diri sendiri. Ya pokoknya semua orang pasti pernah merasakan titik terendah. Tapi maksudnya ya karena Dede selama proses itu dinikmatin, jadinya nggak berasa gitu. Udah gitu kan ada kesibukan lain, ada kegiatan lainnya kuliah. Jadi nggak terlalu yang merasa bahwa sabar ya Dede. Bunda tahu beban Dede itu berat sekali. Banyak yang harus dijaga. Jaga keluarga, jaga fans, jaga pekerjaan. Yang paling berat jaga hati pasti. Dede pasti sering banget di rumah itu sendiri berdoa, nangis sendiri tanpa mau diketahui orang lain. Bener kan? Bunda bener kan? Iya. Sering sekali. Karena beban semua ini. Ada beberapa hal yang tidak mungkin Dede mau ceritakan di sini, tapi Bunda mengerti, Bunda tahu. Bunda bisa merasakan apa yang Dede rasakan. Bunda bisa tahu itu berat memang. Menjadi public figure itu berat, bener nggak? Iya. Berat sekali. Tapi tetap mau dijalanin. Dijalanin karena memang itu sudah menjadi konsekuensinya kan, karena memang Dede kan punya cita-cita dulu pengen jadi artis yang terkenal, pengen jadi penyanyi yang terkenal gitu. Tapi kamu kalau lama-lama kayak gini nahan terus nggak bisa diungkapin kemana-mana, kamu bisa depresi loh. Enggak dong, kan ada keluarga, jadi Dede bisa cerita dengan keluarga. Siapa yang paling sering kamu ajak cerita? AA. Oh, AA. Biasanya AA menjadi pendengar yang baik atau memberikan solusi juga? Mendengar yang baik dan memberikan solusi. Apa pendapat AA mengenai Iki? Ketika kamu memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri? Kalau AA sih lebih ke ya udah, namanya kita hubungan kan pasti punya titik jenuh, punya titik capek gitu. Jadi selama memang itu keputusan Dede yang terbaik, AA nge-support aja. Oh begitu. Sabar ya. Banyak beban Lesti ini emang orangnya. Nah sekarang bebannya ditambah lagi, jadi juri loh. Nggak gampang loh jadi juri. Iya. Itu harus jago ngomong, kalau itu udahlah Dede ngerti itu. Terus nyanyi juga harus oke, tekniknya juga mesti ngerti. Terus kemudian selain itu tanggung jawab kepada para pendukung dari peserta gitu-gitu. Suka ini nggak sih maksudnya beban gitu? Suka ada yang komen di Instagram Dede nggak kayak, wah sok tahu lu gitu-gitu? Banyak yang bilang belum layak, nggak layak, nggak, ya tidak berpengalaman lah. Nah, terus? Kayak gitu-gitu. Tapi justru malah itu buat Dede jadi cambukan sih, jadi vitamin gitu. Oh ya, cambuk vitamin? Psycho kamu. Masa orang dicambuk malah senang? Gimana sih? Iya. Maksudnya Bunda, itu kan mereka kan nggak tahu itu orang-orang siapa. Terus mana tahu dia iri atau apa, atau memang nggak suka. Tapi kan buat Dede, hidup ini tuh kan berpasang-pasangan, ada baik ada buruk, ada yang suka ada yang tidak suka. Jadi buat Dede ya udah itu diambil positif aja buat emang ada positifnya dari setiap komentar negatif? Apa positif orang-orang yang komentar negatif coba? Salah satunya ketika dia bilang belum layak, dia nggak mampu, justru malah Dede harus bisa membuktikan bahwa Dede mampu dan layak bisa duduk di kursi juri. Emang Dede merasa Dede mampu sekarang? Bukan merasa mampu, tapi Dede berusaha untuk sambil mencari pengalaman, sambil belajar, sambil sama-sama sharing dengan peserta dan juri yang lain gitu. Karena kan kita nggak mungkin hidup seperti ini terus. Contohnya kayak Bunda tadi nanya, Dede pernah kepikiran nggak Dede bisa jadi juri? Pada akhirnya setelah usia Dede bertambah, keinginan Dede tuh ke depan semakin tertata bahwa Dede harus punya strategi ke depannya. Dede harus seperti ini. Mau tahu dong strateginya setelah jadi juri di sini Dede pengen ngelakuin apa lagi? Kalau bilang Dede kan jelas tuh dia ingin 2 tahun lagi berangkat ke Amerika, dia mau coba untuk audisi menjadi aktor di Hollywood, itu jelas. Kalau Dede? Kalau Dede pengen punya konser. Pengen punya konser, tapi nggak hanya tur di Indonesia doang gitu Bunda. Oh betul, bagus tuh. Pengen di bawah tanah bisa, nanti turnya dalam laut. Nyanyi memperkenalkan dangdut kembali dengan dangdut yang masa kini gitu. Oh, bagus. Milenial, apalagi sekarang kan dangdut sudah amat sangat banyak yang mencintai di seluruh negara. Bagus, Asia utama ya. Terutama. Bagus berarti cita-citanya. Oke, kita aminkan ya, mudah-mudahan tercapai. Oke, ada pertanyaan dari donasi di sini.
Pertanyaan ini datang dari mana sih tadi anjing namanya tadi? Nggak boleh bunda, nggak boleh Loh, bilang. anjing itu binatang. Iya. Ya iya, anjing itu binatang. Dia jinak, kemudian dia itu setia. Emang nggak boleh diomongin? Yang bundanya suka kayak gimana bunda? Anjing kamu ya. Kamu udah pakai pancing. Oke, dari Bella_Triani19 Kak Gilang, tanyain dong Lesti sama Paul apakah ada hubungan? Apa sih banyak banget sih yang bilang Lesti sama Paul mau gitu? Kenapa sih? Kan padahal Paul kan suka make up ya. Semua penyanyi di sini suka make up. Tapi yang pakai lipstick cowok dia doang kan? Dia nggak pakai lipstick karena memang sudah. Tapi pakai apa? Duster. Enggak bunda. Asik. Dia memang sudah terlahir dengan wajah dan kulit yang amat sangat sempurna mulus gitu loh. Kok dipuji-puji suka ya kamu sama dia ya? Enggak bunda, dia teman aku. Oh gitu, sisterhood lah ya gitu ya. No. Iya dong, sering ngobrolin apa sih kayak ngobrolin laki gitu gini gitu. Enggak bunda. Bukan? Enggak. Oh kirain. Nanti dia bunda undang ke sini biar terbuka semuanya. Berarti nggak pacaran ya? Enggak. Oke. Lanjut dari Aneta_Savitri Kalesti sama Hari yang Jambi. Itu gimmick nggak? Apanya tuh ya? Ada beberapa yang untuk seru-seruan, ada juga yang memang masih. Pertanyaannya kamu gimmick apa? Enggak. Maunya gimmick apa enggak? Ya kamu jawabnya. Bunda maunya gimmick apa enggak? Ya kok tanya bunda? Jangan tanya bunda. Bunda udah lama single. Bunda nggak tahu rasanya cinta. Ayo gimmick apa enggak? Tadi kan datang tuh ayahnya Hari. Terlihatnya gimmick apa enggak? Aku balikin ke netizen aja. Oh gitu. Cari aman terus nih orang. Nggak apa-apa lah. Oke, selanjutnya dari kamu yang sudah makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Bangsat lu ya. Super protein apa sih ini jualan lu? Oke. Tanyain ke Dede masih ngampus bareng nggak sama Iki Ido dari Rina 4887. Emang kalian ngampus bareng? Iya, kita satu kelas, satu kampus, Satu fakultas. angkatan juga? Iya. Fakultas apa sih? Public Relation. Di? Universitas Mercu Buana. Oh, di Mercu. Itu lulusannya keren-keren loh itu. Masih berarti ya? Masih. Suka kayak gitu nggak sih kayak yang di FTV terus soalnya Jain-jain. gitu ya. Nggak juga, kita kayak biasa aja. Biasa aja? Masih kayak biasa. Terus pas balik badan, ku menangis gitu nggak sih? Bukan. Iya, suka gitu nggak sih? Enggak bunda, kita Bener? masih baik. Ah, kamu ngomong kayak begini karena ada bapak kamu di situ kan? Enggak. Oh enggak, dipelototin gitu sama bapak tadi ya? Tuh kan bapaknya dateng tuh, pelototin. Enggak, bukan karena itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Kak Lesti, gimana perasaan kakak ketika melihat viewers Tirani udah mau 3 juta? Selamat loh, 3 juta viewers loh ini. Alhamdulillah. Dan itu sebenarnya nggak suka nungguin karena suka takutnya malah di luar Efeksasi. Suka di luar ekstasi. Zarima, kamu Zarima. Gitulah, jadi lebih baik ya udah aku nonton terus promoin kayak gitu ya. Alhamdulillah kalau viewersnya sudah mau sampai 3 juta. Oke, alhamdulillah ya, nggak nyangka sih ya, Dede Nggak cuma nyangka. melakukan yang terbaik ikhlas dari Iya. hati gitu ya. Oke, ini apaan sih nih orang? Culametan met-met. Culametan met-met, culametan met-met, culametan met-met, culametan met-met, culametan. Culametan met-met yang makan 5 kali sehari tapi nggak gemuk-gemuk. Anjing lo ya. Gua makan sehari sekali tapi gemuk gue. Dek, tau gak sih kiat kurus itu gimana sih? Kenapa? Apa maksudnya? Kurus kan? Gak usah makan, tapi nepok-nepok ini aja. Kayak gitu. Mana sih? Aneh banget sih. Kamu tuh gila ya? Aku nggak gila. Gila. Aku nggak gila. Menurut Dede, ini kan ada beberapa teman-teman juri nih dari ngakakdulu.com. Menurut Dede, Papa Vildan itu gimana? Baik. Dan sedekat apa sekarang? Dekat banget sih ya, kayak udah saudara gitu ya? Iya, deket banget. Kalau Reza gimana? Sama. Weni? Maksudnya karakternya kayak apa sih? Kalau Vildan itu mungkin kayak kebapaan, kalau Reza seperti apa? Gitu-gitu maksudnya? Kalau Papa Vildan tuh orangnya lebih ke apa ya? Lebih hampir sama sih karakter sama Aija. Oh ya? Lebih care sama orang, peduli gitu. Baiklah.
cuek tapi sebenarnya lebih tapi sensitif gitu. Oke. Tingkat kepeduliannya tuh besar gitu. Weni? Kalau Kak Weni orangnya dia kayak garang tapi dia sebenarnya sensitif. Oh, baiklah. Garang tapi sensitif. Ya, padahal aja gitu. Bahaya itu orangnya. Oke, pertanyaan dari Nana Nurha _ apakah ada hubungan spesial sama Bapak Bupati? Oh, maksudnya Paul, maksudnya tadi udah dijawab ya. Oke, untuk Panda Ralova ya, ada Ralova nih nanya nih. Bunda tanyain dong, Dede kan sekarang udah pengalaman masalah cinta. Kira-kira mau jadi penulis lagu nggak? Jadi kayak Taylor Swift gitu. Pengalaman dia dijadiin lagu terus jadi hits semua. Makasih ya Bunda Ratu Sejagat Saturnita. Saturnita tuh planet. Nah terus abis itu mau nyiptain lagu tuh udah? Udah ada beberapa yang udah disimpan, tapi itu bukan masalah perjalanan cinta, tapi lebih ke pada saat Dede mencintai seseorang, mengagumi laki-laki itu. Si Iki yang nggak disetujuin bapak itu ya? Enggak, kata siapa? Takut sama bapak ya, bapak ada di situ. Enggak. Ih, enggak. Terus? Terus? Ya insya Allah nanti mencoba lagi untuk aku belum dengar dong, mau dengar dong. Coba. Bagian yang paling baik menurut Dede aja, mau verse-nya, mau songnya, mau kodanya, terserah. Dikit aja, yang diceritain oleh Lesti. Aku mau dengar. Bayanganmu selalu menghantui di dalam tidurku. Gitulah. Itu bagus loh verse-nya. Ini sebenarnya lagunya untuk dia tapi. Lanjutin. Terus. Aku ingin selalu di sisimu, selalu di dekatmu. Udah. Dikit lagi. Udah. Dikit lagi. Itu enak banget. Bener-bener itu nanggung. Dikit enak banget. Enggak usah sama liriknya ya. Enggak sama liriknya. Jangan gitu sama liriknya. Itu karya harus kamu apresiasi. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri dengan apresiasi sendiri. Ayo. Jadi lupa liriknya. Enggak mungkin. Beneran? Bener. Refnya ingat dong. Ku ingin kau membimbingku dan menjagaku. Cintailah aku dan sayangiku. Aduh itu enak banget. Kenapa nggak dinyanyiin sih? Kenapa nggak coba dinyanyiin? Insya Allah nanti. Bener ya? Iya. Bunda mau dengar ya, Bunda jadi orang pertama. Bunda menjadi admin dari Lesti Lover Saturnita. Oke? Oke. Nanti jangan kaget kalau misalnya anggotanya kayak Bunda semua. Ya? Jangan kaget. Pokoknya nanti akan Bunda viralkan di sana. Oke. Bahwa ada lagu berjudul belum dijudulin, judulnya akan dinyanyikan oleh Lesti. Mungkin nanti akan ada part 2. Pokoknya terima kasih untuk donasi dimanapun Anda berada. Lesti Kejora bersama dengan kita sekarang. Ini nggak diedit sama sekali. Akan ada yang Bunda edit, kayak Bunda ngomong itu Bunda akan edit pasti. Kayak misalnya gini nih, gitu. Nanti Bunda akan maksudnya nggak dipotong gitu kan, ini 40 menit. Yang enggak lah, ngobrol sama Dede mah 40 menit juga banyak yang nonton kali. Jadi pernah ngomong jorok nggak sih? Oh, pernah. Kumaha? Coba aku mau denger. Astagfirullahaladzim, jorok banget. Astagfirullahaladzim. Dadah, Bunda nggak sanggup. Dah.